Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait tugas akhir hukum kepailitan, yaitu studi putusan nomor 1 / PDT sus garing gugatan lain garing 2015 garing PN Niaga Jakarta Pusat, Junto nomor 26 / PDT sus garing PKPU garing 2014 garing PN Niaga Jakarta Pusat. Kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri Novel Gozi Alkatri NPM 20120111012. Yang kedua ada Rizky Putra Pratama 20520111047. Dan yang ketiga ada Andreas Valencius Simbolon 20120111395. Yang pertama yaitu uraian perkaranya. Dalam putusan pertama dengan nomor 26 garing PDT Sus garing PKPU garing 2014 garing PN Niaga Jakarta Pusat, diputuskan bahwa gugatan penggugat ditolak seluruhnya, sehingga atas putusan tersebut penggugat mengajukan gugatan lain-lain kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang kemudian diputuskan dengan putusan nomor 1 / PDT Sus garing gugatan lain-lain garing 2015 garing PN Niaga Jakarta Pusat, Junto nomor 26 / PDT Sus garing PKPU garing 2014 garing PN Niaga Jakarta Pusat. Pihak yang berperkara yaitu PT Mars Bintang Timor sebagai penggugat melawan tim kurator PT Eurogate Indonesia masing-masing yaitu Wahyudin SH dan Charlie Simanjuntak SH sebagai tergugat 1, dan Nyonya Leonita Wijaya selaku Direktur PT Eurogate Indonesia sebagai tergugat 2. Objek sengketa yaitu sisa stok bahan baku yaitu kain, aksesoris garment, barang jadi, dan mesin-mesin serta peralatan pabrik lainnya. Dalam pokok gugatannya sebagai berikut. 1. Bahwa sengketa ini bermula pada sekitar bulan Maret 2012, yang mana penggugat memperoleh informasi bahwa Direksi PT Eurogate Indonesia hendak menjual sisa bahan baku yang dimiliki berupa kain, barang jadi, serta aksesoris lainnya seperti benang, kancing, tali, karet-karet, dan juga mesin-mesin produksi beserta peralatan pabrik lainnya. Kedua, kemudian setelah diketahui informasi tersebut, penggugat menyuruh rekan bisnis lainnya untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Ketiga, bahwa setelah dilakukan pengecekan, benar bahwa terdapat data-data atas barang-barang yang dimaksud yang akan dijual dari direksi dan staf PT Eurogate Indonesia. Keempat, bahwa setelah penggugat mempelajari data-data barang yang akan dijual, penggugat bertemu dengan direksi PT Eurogate Indonesia untuk bernegosiasi mengenai harga dan mekanisme pelaksanaan pembayaran dan pengeluaran barang-barang tersebut. Kelima, bahwa setelah dilakukan negosiasi terjadi kesepakatan jual beli antara penggugat dan tergugat 2 atas barang-barang dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, sisa stok bahan baku sebanyak 5.350 yard, aksesoris Jerman, barang jadi, mesin-mesin dan peralatan pabrik lainnya. Selanjutnya keenam, bahwa objek sengketa di atas yaitu sisa stok bahan baku telah diperiksa oleh KSO Sukovindo Surveyor. Ketujuh, bahwa selanjutnya atas dasar barang-barang tersebut penggugat ialah melakukan pembayaran dan telah diterima oleh tergugat 2 dengan rincian sebagai berikut. A. Pada hari Jumat tanggal 5 April 2013, penyerahan secara tunai sebesar 300 juta rupiah. B. Pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013, transfer dari Bank BCA ke rekening Bank Mandiri atas nama PT Eurogate Indonesia sebesar 200 juta rupiah. C. Pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2013, transfer dari Bank BCA atas nama rekening PT Eurogate Indonesia sebesar 700 juta rupiah. D. Pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2013, transfer dari Bank BCA ke Bank Mandiri atas nama PT Eurogate Indonesia sebesar 150 juta.
Pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 transfer dari Bank BCA ke Bank Mandiri atas nama yang sama sebesar 100 juta rupiah. F pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2014 penggugat menyerahkan cek tunai sebesar 2 miliar 700 juta rupiah. Selanjutnya 8, bahwa atas bukti transaksi tersebut dinilai jumlah uang yang telah penggugat berikan kepada direksi PT Eurogate Indonesia diterima sebesar 4 miliar 150 juta rupiah. 9, bahwa setelah transaksi diselesaikan, hingga saat ini penggugat belum menerima atau tidak menerima barang yang dibayar dengan sejumlah uang tersebut. Sehingga penggugat mendatangi tergugat 2 dengan maksud menanyakan realisasi atas penyerahan barang-barang yang dimaksud. Namun ternyata tergugat 2 menyatakan bahwa tidak bertanggung jawab lagi karena PT Eurogate Indonesia telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga barang-barang tersebut dalam pengawasan dan penguasaan tergugat 1 selaku yaitu kurator. 10, bahwa selanjutnya pada hari 2014 sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, penggugat mendatangi tergugat 1 yaitu pihak kurator dan telah menyerahkan surat pemberitahuan nomor 003 MBT garing SP garing sekian garing 2014 tertanggal 28 Juli 2014 beserta fotokopi bukti pembayaran. Yang inti dari surat tersebut ialah meminta kepada tergugat 1 yaitu kurator agar dapat mengeluarkan barang-barang yang telah dibeli dan dibayar oleh penggugat. Namun belum menerima barang-barang tersebut. 11, bahwa dalam waktu yang bersamaan penggugat juga menerima surat dan tergugat 1 dengan nomor 005 tim kurator EGI garing sekian nomor 2014 tertanggal 20 Agustus perihal undangan rapat verifikasi pencocokan piutang. 12, bahwa atas undangan tersebut maka pada hari tanggal Rabu 10 September bertempat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, penggugat hadir dalam rapat verifikasi tersebut dan pada rapat tersebut tergugat secara jelas dan telah mengakui bahwa telah menerima uang dari penggugat atas jual beli tersebut. Selain itu juga surat penggugat tersebut telah dibacakan dalam rapat verifikasi atau pencocokan piutang dimaksud. Bahwa dari pengakuan tergugat 2 pada rapat verifikasi tersebut oleh tergugat 1 penggugat selaku kreditor konkuren pihak tergugat yang sama dengan gugatan lain. Atas putusan tersebut, penggugat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung dengan pihak tergugat yang sama dengan gugatan lain-lain yang sebelumnya telah dibacakan pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan putusan nomor 01 garing PDT-SUS garing gugatan lain-lain garing 2015 garing PN Niaga Jakarta Pusat. Kemudian diputuskan kasasi dengan nomor 331 garing PDT-SUS garing pailit garing 2015 yang pada pokok ini isi memori kasasinya pemohon menyatakan keberatan. Kemudian atas permohonan tersebut, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa 1, bahwa berdasarkan pembuktian diketahui antara penggugat dan tergugat terdapat kesepakatan jual beli barang milik tergugat. Kedua, bahwa barang-barang yang dimaksudkan dalam perjanjian tersebut di atas berupa mesin dan bahan baku pakaian, aksesoris milik tergugat atau PT Eurogate Indonesia masih terikat dengan kewajiban pajak pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ketiga, bahwa kemudian PT Eurogate Indonesia berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan pailit sehingga barang-barang milik PT Eurogate Indonesia dimasukkan menjadi harta pailit dan penggugat ditetapkan sebagai kreditur konkuren. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka penetapan sangat beralasan dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Keempat, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut, putusan Iudex Facti telah tepat dan harus dipertahankan. Atas pertimbangan Mahkamah Agung, maka Majelis Hakim memutuskan 1, menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi, yaitu PT Mars Bintang Timor tersebut.
Kedua, menghukum pemohon, kasasi atau penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar 6 juta, sebesar 5 juta rupiah. Selanjutnya yaitu pertimbangan majelis hakim akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Rizky Putra Pertama. Kepada Rizky dipersilakan. Baik, yang pertama, pertimbangan majelis hakim pada putusan pertama. Menimbang bahwa menimbang bahwa dari gugatan penggugat dan jawaban tergugat satu dan tergugat dua sebagaimana diuraikan di atas dapat diketahui bahwa yang menjadi pokok persengketaan penggugat dalam perkara ini adalah yang pertama, apakah barang-barang berupa mesin, mesin dan bahan baku pakaian serta garment yang dibeli oleh penggugat dari PT Euroget Indonesia tidak termasuk dalam harta pailit PT Euroget Indonesia. Lalu yang kedua, apakah penetapan penggugat selaku kreditor konkruen berdasar menurut hukum, mengingat penggugat terlebih dahulu membeli barang-barang objek sengketa dari tergugat 2 sebelum dinyatakan valid dalam putusan nomor 26 garing PDT terus PKPU tahun 2014 Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tertanggal 22 November 2014. Menimbang bahwa tergugat 2 dalam jawaban yang ada pada pokok perkaranya bahwa sepengetahuan tergugat 1 bahwa barang-barang tersebut masih berada di gudang PT Eurogat Indonesia. Karena ada kesepakatan bahwa penggugat akan mengambil barang-barang yang menjadi objek sengketa, yaitu setelah penggugat selesai mengurus kelengkapan dokumen atau administrasi dan melakukan pembayaran pajak atas barang-barang tersebut. Direk- Direktorat Bea Cukai, Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai dan Cukai Bogor. Berikutnya menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa barang-barang berupa mesin-mesin dan bahan baku pakaian garment yang telah dibeli oleh penggugat tersebut masih terikat dengan kewajiban pajak PT Euroget Indonesia pada Direktorat Jenderal Jenderal Bea dan Cukai dan masih dalam penyitaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Maka dengan demikian barang-barang tersebut merupakan harta pailit PT Euroget Indonesia. Menimbang bahwa oleh karena penggugat bukan kreditor yang piutangnya tidak dijamin dengan hak tanggungan, hak gadai atau hipotek, fidusia, maupun kreditor yang diistimewakan, maka dengan demikian penempatan penggugat sebagai kreditor konkuren oleh tergugat satu dalam perkara kepailitan nomor 26 garing PDT Sus PKPU 2014 Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 22 Juli 2014 bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Berikutnya, menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa tuntutan penggugat tidak beralasan hukum dan oleh karenanya gugatan penggugat tersebut patutlah ditolak seluruhnya. Yang terakhir menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat ditolak dan penggugat berada di pihak yang kalah, maka penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara sebesar sebesar Rp816.000. Berikutnya yang kedua, putusan kasasi dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini terdapat dua pertimbangan juris fakti yang saling bertentangan satu sama lain. Yang pertama, pada satu sisi pertimbangan para hakim mengakui adanya fakta hukum yang mengenai perjanjian jual beli yang sah sehingga fakta hukum tersebut adalah terbukti dan sebagaimana konsekuensi hukumnya adalah para pihak harus taat dan melaksanakan perjanjian tersebut. Berikut yang kedua, pada sisi lain pertimbangan para hakim membenarkan pemohon kasasi ditetapkan sebagai kreditor konkuren yang terkandung pengertian bahwa barang-barang objek sengketa termasuk harta pailit Irigit Indonesia yang keadaan pailit, sehingga sebagai konsekuensi hukumnya adalah pemohon kasasi akan ikut mendapat bagian dari harta pailit yang akan dibereskan oleh termohon kasasi satu selaku petutor. Menimbang bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat yang pertama bahwa kebenaran-kebenaran tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karenanya telah meneliti secara seksama memori kasasi tertanggal 17 Maret 2015 dan kontra memori tanggal 25 Maret 2015 dihubungkan dengan pertimbangan para hakim
Dihubungkan dengan pertimbangan juris fakti dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut, bahwa berdasar pembuktian diketahui antara penggugat dengan tergugat, terdapat kesepakatan jual beli barang milik tergugat sesuai dengan perjanjian nomor 0001 garing PTE garing 4 garing 2013 tanggal 10 April 2014, bahwa sesuai dengan perjanjian tersebut disebutkan pengiriman dan pengeluaran barang-barang dimaksud dilakukan setelah penggugat melakukan pengurusan administrasi dan mendapat persetujuan dari Direktorat Bea dan Cukai. Berikutnya yang ketiga, bahwa dengan barang-barang yang dimaksudkan dalam perjanjian tersebut di atas berupa mesin dan bahan baku pakaian aksesoris garment milik PT Euroget Indonesia yang masih terikat dengan kewajiban pajak pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Berikutnya, bahwa kemudian PT Euroget Indonesia berdasar putusan pengadilan dinyatakan pahit sehingga barang-barang milik PT Euroget Indonesia dimasukkan menjadi harta pahit. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka penetapan sangat beralasan dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Dan yang terakhir, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut, putusan juris fakti telah tepat dan harus dipertahankan. Sehingga menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas tersebut, putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 01 garing PDT sus gugatan lain-lain garing 2015 garing Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 10 Maret 2015 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang sehingga permohonan kasasi diajukan oleh pemohon kasasi yaitu PT Mars Bintang Timur tersebut harus ditolak. Menimbang bahwa oleh karenanya pemohon kasasi dari termohon kasasi ditolak, pemohon kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Berikutnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2019 serta peraturan perundang-undangan lain bersangkutan menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi yaitu PT Mars Bintang Timur tersebut dan menghukum pemohon kasasi atau penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkatan kasasi yang telah ditetapkan sebesar 5 juta rupiah. Sekian, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya dalam bagian analisis. Terima kasih. Di sini saya Andres Monisus akan menjelaskan dari secara analisis yang telah kami simpulkan. Yang pertama yaitu putusan pertama, perkara nomor 1 garing PDT sus garing gugatan lain-lain garing 2015 garing PN Niaga Jakarta Pusat jauh merupakan gugatan lain-lain antara PT Mars Bintang Timur yang disebut penggugat atau pemohon melawan tim kurator PT Euroget Indonesia dalam pailit, masing-masing Wahyudin SH dan Charlie Simanjuntak SH beralamat di Rasuna Office Park 2, Unit PR 7, Upper Ground Floor, Komplek Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat 1 atau termohon 1. Dan Nyonya Leonita Wijaya selaku Direktur PT Euroget Indonesia sekarang dalam pailit sebagai tergugat 2 atau termohon 2. Gugatan lain-lain tersebut diajukan dengan berpedoman kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU. Berdasarkan putusan nomor 26 garing PDT sus garing PKPU garing 2014 garing PN Niaga Jakarta Pusat, PT Euroget Indonesia dalam pailit tertanggal 22 Juli 2014 telah dinyatakan pailit beserta dengan segala akibat hukumnya debitur pailit. Berdasarkan pokok-pokok perkara persengketaan antara penggugat dengan para tergugat, dapat disimpulkan bahwa barang-barang berupa mesin-mesin dan bahan baku pakaian serta garmen yang dibeli oleh penggugat dari PT Euroget Indonesia masih berada dalam kepemilikan PT Euroget Indonesia karena penggugat belum selesai mengurus kelengkapan dokumen atau administrasi serta belum melunasi pajak kepada Direktorat Bea dan Cukai di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Bogor. Gugatan penggugat juga dikatakan gugatan penggugat kabur, prematur, dan tidak memiliki dasar hukum.
dapat dikategorikan tidak memiliki dasar hukum karena penggugat bukan kreditor yang piutangnya tidak dijamin dengan hak tanggungan, hak gadai atau hipotek, dan hak fidusia, maupun kreditur yang diistimewakan. Maka dengan demikian penempatan penggugat sebagai kreditor konkuren oleh tergugat satu dalam nomor 2 Densus PKPU garing 2014 PN Niaga Jakarta Pusat tertanggal 22 Juli 2014 bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Dalam perkara ini juga dijelaskan bahwa perbuatan tergugat satu yang menetapkan penggugat sebagai kreditur konkuren dalam daftar tagihan PT Eurogate Indonesia dalam pilot adalah sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Dan berdasarkan dalil-dalil penggugat yang tidak mengerti tentang bagaimana penentuan jenis-jenis kreditur dalam proses kepailitan, menimbang bahwa mengenai kriteria atau jenis-jenis kreditur dalam kepailitan dan PKPU sudah ditentukan peraturan perundang-undangan dan dikenal tiga kreditor, yaitu yang pertama kreditur separatis atau kreditur pemegang hipotek, hak tanggungan, dan hak gadai. Yang kedua kreditur preferent atau istimewa, yaitu kreditur yang oleh undang-undang diberikan tingkatan lebih tinggi berdasarkan sifat piutang yang terdapat pada pasal 1139 sampai pada pasal 1149 KUH Perdata, dan kreditor yang piutangnya dijamin dengan fidusia. Yang ketiga yaitu kreditor konkuren, yang di mana kreditor yang tidak termasuk kreditor separatis dan kreditor preferent atau istimewa. Penggugat dapat dikategorikan sebagai kreditur konkuren karena berdasarkan dua pasal. Yang pertama pasal 1131 KUH Perdata, yaitu yang isinya dengan segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Yang kedua yaitu pasal 132 KUH Perdata, yang isinya di mana kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya. Pendapatan penjualan benda-benda pilot dibagi-bagi menurut keseimbangannya itu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Dan untuk kreditor konkuren sendiri berdasarkan pasal 1134 KUH Perdata, yaitu hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi dari orang yang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Gadai dan hipotek adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal di mana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya. Dengan demikian sudah patut dan seharusnya tergugat satu menempatkan penggugat sebagai kreditor konkuren dalam proses kepailitan dari PT Eurogate Indonesia, dan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya tim koruptor PT Eurogate Indonesia dalam pilot sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang di mana mengenai barang-barang berupa mesin-mesin dan bahan baku PT Eurogate Indonesia dalam pilot. Yang kedua, ya, putusan kasasi dalam perkara nomor 331K garing PDT Sus Strip Pilot garing 2015 merupakan gugatan lain-lain tingkat kasasi antara PT Mars Bintang Timur disebut sebagai penggugat atau pemohon melawan tim kurator PT Eurogate Indonesia dalam pilot, masing-masing Wahyudin SH dan Charlie Simanjuntak SH beralamat di Rasuna Office Park 2 Unit PR7 Upper Ground Floor Komplek Epicentrum Kuningan Jakarta Selatan untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat satu atau termohon satu, dan Nyonya Leonita Wijaya selaku Direktur PT Eurogate Indonesia sekarang dalam pilot sebagai tergugat dua atau termohon dua. Alasan permohonan kasasi tersebut adalah pemohon kasasi yaitu PT Mars Bintang Timur tidak menerima putusan gugatan lain-lain sebelumnya pada tanggal 4 Maret 2015 yang telah ditetapkan. Pemohon kasasi pada intinya meminta agar pada pengadilan pusat agar memberikan putusan yang sama dengan sebelumnya, yaitu yang pertama menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya, yang kedua menyatakan perbuatan tergugat satu berupa menetapkan penggugat sebagai kreditur konkuren adalah suatu perbuatan melawan hukum, yang ketiga menyatakan perbuatan tergugat dua
berupa belum menyerahkan barang-barang in case objek sengketa kepada penggugat merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Yang keempat, menyatakan barang-barang in case objek sengketa yang telah dibeli oleh penggugat dari tergugat 2 tidak termasuk dalam harta pailit yang harus dibereskan. Yang kelima, menghukum tergugat 1 untuk segera mengeluarkan barang-barang in case objek sengketa yang telah dibeli oleh penggugat untuk menyerahkannya kepada penggugat dalam keadaan baik dan utuh. Membebankan biaya perkara kepada tergugat 1 dan tergugat 2. Berdasarkan putusan pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tidak salah menerapkan hukum yang uraiannya adalah: yang pertama, berdasarkan pembuktian antara penggugat dan tergugat terdapat kesepakatan jual beli barang milik tergugat yang tercantum dalam surat perjanjian nomor 1/PTE/4/2013 tanggal 10 April 2014. Dalam perjanjian tersebut, pengiriman dan pengeluaran barang-barang dilakukan setelah penggugat melakukan pengurusan administrasi dan mendapat persetujuan dari Direktorat Bea dan Cukai. Yang kedua, barang-barang yang disebut dalam perjanjian tersebut masih terikat dengan kewajiban pajak pada Direktorat Bea dan Cukai. Yang ketiga, barang-barang milik PT Euroguard Indonesia dimasukkan dalam menjadi harta pailit dan penggugat ditetapkan sebagai kreditur konkuren. Penetapan tersebut beralasan dan bukan perbuatan melawan hukum. Yang keempat, pembuktian tersebut putusan Judex Fakti telah tepat dan harus dipertahankan. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah dalam pembuatan tugas maupun dalam penampilan materi, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.